Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya. Namun, di balik semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kasus penutupan rumah ibadah masih terus terjadi di berbagai daerah. Beberapa rumah ibadah ditutup dengan alasan perizinan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai makna toleransi di Indonesia. Melalui sudut pandang tokoh agama Katolik dan Islam, kami mencoba memahami bagaimana dampak intoleransi terhadap kehidupan masyarakat dan pentingnya rasa saling menghargai. Kebetulan artikel itu muncul berbarengan dengan Trihari Suci atau Paskah sebenarnya. Jadi sebenarnya isu-isu tentang ini di Indonesia itu sudah biasa, ya, sudah sangat biasa. Karena lagi-lagi orang, menurut pendapat saya, orang itu kadang-kadang belum memahami apa itu toleransi sebenarnya. Mungkin mereka memahami, cuman dalam praktiknya itu sangat sulit dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa sampai seperti itu. Mungkin karena sudah didoktrinasi terlebih dahulu, makanya ketika orang menganggap agama ini seperti mengancam mereka, ya, orang kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya yang mau saya katakan di sini adalah agama itu pertama-tama menjadi instrumen untuk merangkul semua orang sebenarnya, merangkul, mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang. Ya. Kalau saya melihat masalah tadi, yaitu masalah yang seringkali terjadi di Indonesia. Tapi menurut pendapat saya, sebenarnya kembali lagi, kalau seandainya kita membuka namanya forum komunikasi, diskusi antar sesama agama, pasti masalah-masalah ini bisa ditanggulangi sebenarnya. Karena pertama-tama ya, kita perlu pendekatan komunikatif dulu. Kita langsung datang ke ketuanya, supaya persoalan-persoalan ini tidak terjadi setiap tahun ya. Sehingga ya kita sebagai orang yang beragama bisa saling merangkul, bisa saling mengasihi satu sama lain. Ini kalau menurut dari segi agama itu ya kurang dibenarkan, jelas kurang dibenarkan. Karena apalagi di Indonesia ini kalau sudah saling menghormati lah satu sama lain yang berupa agama, apalagi agama. Agama apapun, akan itu sudah disetujui, bahkan sudah diresmikan. Agama yang di Indonesia itu yang katakanlah yang misalkan yang dibolehkan hidup di Indonesia lah cara gitu ya. Secara manusiawi bisa kalau tidak salah mungkin saya dulu pernah itu sudah disampaikan zamannya Gus Dur itu mungkin. Itu sudah kita saling menghargai. Ya, mungkin itu kalau di agama saya kira untuk Islam sendiri itu tetap menghargai, Mas. Ya, saya cuma bisa mengatakan ya, harus benar-benar menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa pertama-tama agama lain itu bukan musuh sebenarnya, bukan musuh. Kalau kita menganggap agama lain itu sebagai musuh, berarti ketika mereka hadir, kita yang agama ini merasa terancam gitu. Takutnya nanti agama ini dia bisa merangkul orang-orang dari agama ini untuk masuk ke kepercayaan mereka. Kita yang harus perlu memahami di situ dulu. Lalu kita juga harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa agama itu sebenarnya tidak berbahaya. Kan orang menjalankan kepercayaan itu kan berdasarkan iman mereka. Jadi ya kita perlu menumbuhkan sikap saling menghargai sebenarnya. Karena inti dari agama itu sebenarnya merupakan alat instrumen untuk bisa merangkul sesama kita yang berbeda. Sebenarnya Islam sendiri sudah punya punya hukum bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat lah. Itu sudah diatur di dalam agama Islam ya. Masalah tetangga, bahkan bukan hanya cuma orang Islam sendiri, agama pun apapun bisa hidup rukun dengan orang Islam. Antara lain ya itu tadi, kita yang jelas Islam sudah
pondasi awal itu masalah akhlak. Nah, ini akhlak paling utama sudah. Itu sesuai dengan mungkin yang dibawa oleh Rasulullah, tidaklah aku diutus katanya kan gitu, kecuali untuk menyelamatkan akhlak umat. Nah, dalam kehidupan ini kita bermacam-macam. Makanya supaya kita hidup kehidupan itu kita bisa termasuk bisa menimbulkan ini rasa kedamaian bagaimana itu tadi ya, akhlak itu paling utama, akhlak ya. Nah, akhlak itu yang paling utama. Nah, kemudian cara kita sudah diatur semua saya kira itu dalam agama, toleransi dengan dengan sesama individu pun, bahkan bukan cuma dengan kita, dengan sesama ya, diri sendiri pun ini harus adil. Nah, dengan sendiri itu karena sampai ada doa itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita sendiri saja sama seperti dengan badan ini. Nah, kalau misalkan ada yang sakit, katakanlah sakit itu semuanya orang sakit semua. Itu sebenarnya kalau memang kita melatih Islam yang sesungguhnya. Kalau dari negara sendiri sampai sejauh ini ya memang negara juga seringkali mengeluarkan statement untuk peduli kepada agama lain sebenarnya. Tapi dalam prakteknya itu masih belum. Kalau saya melihat ya, memang negara itu punya aturan atau hukum untuk mengatur itu tuh, tata ibadat itu misalnya menghargai orang lagi beribadat itu kan masuk dalam hukum juga sebenarnya kan. Tapi dalam prakteknya itu sangat sulit terjadi ya, karena apa? Karena kembali lagi dalam masyarakat kecil ini sudah didoktrinasi. Maksudnya mereka itu sudah diajarkan untuk ya jahat kepada agama lain. Sebenarnya negara itu sudah punya kekuatan untuk mencegah hal itu terjadi. Cuman dalam prakteknya masih sangat jauh. Tapi seperti yang saya bilang, kalau kita bisa membangun komunikasi dari bawah, itu justru akan membantu sebenarnya untuk menanggulangi masalah ini. Karena kalau misalnya kita ngomong dari pusat, ngomong tentang ini, belum tentu orang bisa mendengarkan. Makanya kita perlu pendekatan dari gerakan-gerakan bawah tanah, ya, supaya masalah ini bisa teratasi. Sepengetahuan saya, masalah pendirian tempat ibadah itu memang sudah ada aturannya kalau tidak salah ya. Berapa meter jarak daripada tempat ibadah, katakanlah Islam, masjid misalkan. Terus ada nanti ingin mendirikan tempat ibadah yang non Islam, itu ada jaraknya berapa meter? Ini saya belum paham di sini. Tapi yang jelas terlalu dekat itu tidak boleh. Itu. Nah, yang dikhawatirkan terjadi ya itu tadi. Gitu. Kita kan ingin hidup damai ya. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti itu tadi. Ada memang kejadian seperti itu, sehingga akhirnya di lokasi tempat itu ada musyawarah, gimana kok ada mau mendirikan ini ya, harus izin dulu makanya kita harus kembali ke pemerintah tadi. Adakah undang-undang yang membatasi atau mungkin membolehkan masalah pendirian tempat ibadah tadi? Karena memang kadang kalau kita lihat itu ada di antara ya mungkin ya juga saya menyebut tetangga atau saudara kita yang non muslim ya, itu ujuk-ujuk langsung membuat kumpulan. Nah, akhirnya ya tadinya seperti kita, seperti umat Islam, mungkin ada kita ada seperti acara tahlil atau apa misalkan. Di tempat itu juga ada. Saya pernah juga melihat itu ada sebuah kumpulan, bukan tempat ibadah ya, seperti rumah lah, cuma untuk ibadah tadi. Nah, lama kelamaan ini akhirnya seperti gereja lah. Akhirnya itu. Nah, ini akhirnya ada teguran dari kok dibuat seperti ini. Nah, kalau misalkan hanya cuma kirim-kirim doa, saya kira tidak ada masalah itu. Bahkan sekarang sudah bukan cuma umat non-Islam, orang non-Islam pun kalau ada meninggal itu membuat seperti acara seperti ini. Nah, kita pun tidak melarang. Sebetulnya itu bukan ibadah ya, bukan ibadah seperti resmi untuk itu.
Jadi mungkin ada jarak mungkin Mas, ada jarak. Tapi ya perlulah ditanyakan ke pemerintah itu nanti ada enggak itu. Saya merasa biasa juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau peduli juga. Kalau saya bertolak dari sejarah, latar belakang agama, terlebih khusus yang menutup itu, sebenarnya kalau ini kan isu persoalan yang terjadi antara yang dialami oleh mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebenarnya. Nah, dalam sejarah itu, sejarah kami, kalau masalah-masalah seperti ini sudah sering kali terjadi. Dulu itu bukan hanya ditutup, bahkan dibunuh juga, ya, dikejar-kejar, dibunuh. Karena sekali lagi mereka menganggap bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu harus dibunuh. Maka bukan hanya ditutup rumah-rumah ibadatnya, mereka dikejar, dipukul, dipenjara, dan seterusnya. Jadi kalau saya melihat situasi zaman dulu, dia terjadi di zaman sekarang, cuman konteksnya beda. Bedanya adalah menutup rumah ibadat itu. Tapi sebenarnya apa ya? Mungkin kalau saya memberikan jawaban secara objektif, kenapa dia tutup? Mungkin bisa saja mereka yang beribadat ini belum izin di masyarakat setempat. Kalau seandainya saya lihat secara objektif ya. Tapi kalau misalnya ada dua kemungkinan, karena mereka belum izin, atau karena memang masyarakat setempat yang tidak mau memberikan mereka kesempatan untuk beribadah. Kadang-kadang ada agama-agama tertentu yang tiba-tiba dia sudah buka gerejanya di sini tanpa izin di masyarakat setempat. Itu kan bisa timbul masalah kan. Kalau misalnya dia sudah izin di RT, di kelurahan, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Itu jawaban objektifnya. Nah benar itu. Kalau emang sudah resmi itu tempat yang sudah yang sudah setujui lah ya. Ini untuk ibadah gereja. Nah ini yang jelas kan mau menyulut apa ya yang kita tidak inginkan itu. Selama saya itu tidak boleh memang. Di Islam pun tidak boleh. Ya. Apalagi menutup tempat ibadah itu kan. Perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membatasi. Keberagaman justru menjadi ruang untuk belajar hidup berdampingan. Inklusi sosial bukan tentang menyamakan keyakinan, melainkan tentang memberi ruang bagi setiap orang untuk hidup dan beribadah dengan aman. Karena pada akhirnya, toleransi dimulai dari cara kita memandang sesama manusia.